Selamat pagi Ibu Kumala dan teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan materi tentang perencanaan dan tantangan praktek kompensasi pada organisasi kesehatan. Yang mana di kelompok 4 ini yaitu saya Anelia Arifani, ada rekan saya lagi Presilia Agustin, kemudian ada Hesti Ahisa, ada Mbak Husnul Rohma Budiarti, Mas Muhammad Noprian, dan Mbak Nopi Ega Mawarni. Baiklah, untuk presentasi pertama saya persilahkan kepada Mbak Husnul. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami. Langsung saja di sini apa itu praktik kompensasi. Baik, sistem kompensasi sangat penting dalam industri seperti perawatan, kesehatan, di mana profesional kekurangan terjadi secara siklis, meninggalkan organisasi bersaing dengan penyedia lain. Uang tidak menjadi tolak ukur untuk semua motivasi, tetapi memiliki pengaruh yang signifikan di tempat kerja. Sistem kompensasi harus secara internal, adil, orang seharusnya dihargai. Menurut metodologi yang diterapkan secara konsisten, namun sistem kompensasi juga harus eksternal dan kompetitif, yaitu mampu merekrut dengan sukses dan mempertahankan para karyawan. Menyeimbangkan kedua tujuan ini merupakan tantangan konstan di semua organisasi. Next. Tujuan praktik kompensasi ini menurut Fred and Volter tahun 2008, manajemen kesehatan harus secara adil memberi penghargaan kepada individu untuk pekerjaan yang dilakukan dan keahlian yang diterapkan. Harus menyelaraskan insentif karyawan dengan tujuan organisasi. Lalu harus mengurangi atau menghilangkan perilaku yang tidak diinginkan, yaitu praktik yang mencegah keberhasilan pencapaian tugas yang diperlukan dengan pencapaian tujuan. Selanjutnya harus memiliki fitur Sentinel untuk memberikan informasi tentang bagaimana persyaratan pekerjaan dan disiplin berubah dan tentang munculnya pekerjaan dan disiplin baru. Persyaratan ini sangat penting dalam industri yang sangat teknis dan dinamis seperti perawatan kesehatan. Lalu harus sebanding dengan atau bahkan melebihi sistem kompensasi organisasi serupa di pasar untuk memberi organisasi keunggulan kompetitif. Strategi kompensasi yang pertama itu ada menghargai kinerja karyawan, mencapai ekuitas internal dan organisasi, mempertahankan daya saing eksternal di pasar tenaga kerja yang relevan, menyelaraskan perilaku dan kinerja karyawan dengan tujuan organisasi, menarik dan mempertahankan karyawan berkinerja tinggi, mempertahankan anggaran kompensasi dalam keuangan organisasi adalah memenuhi persyaratan hukum. Next. Nah, di sini ada permasalahan kompensasi di mana apabila permasalahan internal dan internal itu meningkat, maka keadilan internal dan daya saing eksternal itu menurun. Next. Di sini ada penentu nilai pekerjaan, di mana ada ranking, sistem klasifikasi pekerjaan, board banding, sistem poin, perbandingan, dan market pitching. Next. Nah, di sini ada types of compensation, ada base pay, commission, overtime weeks, tip income, bonus pay, resignation pay, benefit, stock option, other non-cash benefit. Nah, di sini ada penentuan nilai pembayaran, di mana ada insentif tim, itu adalah sistem pembayaran untuk kinerja dibanding, insentif tim itu penyedia layanan kesehatan semakin menyusun pemberian layanan di sekitar tim kerja, menyebabkan manajer dan mempertimbangkan sistem kompensasi yang menghargai kinerja tim. Nah, untuk insentif sesuai kompetensi, itu dalam sistem kompensasi berbasis keterampilan, karyawan dibayar sesuai dengan keterampilan dan kompetensi terkait pekerjaan yang dihargai yang mereka kembangkan saat berada di organisasi. Insentif sesuai performa. Nah,
Ini sistem pembayaran untuk kinerja dibangun di atas prinsip bahwa pekerjaan yang baik layak untuk dihargai dan bahwa pembayaran berdasarkan pekerjaan yang baik menghasilkan kinerja yang lebih baik. Apa itu employee benefit? Nah, benefit adalah penghargaan dan bentuk perhatian perusahaan selain kompensasi yang diberikan atau yang disediakan perusahaan sebagai upaya untuk memelihara tenaga kerja tersebut agar tetap dapat memberikan kinerja yang terbaik bagi perusahaan sekaligus menjawab apa yang menjadi kebutuhan tenaga kerja. Benefit dapat berupa cuti bergaji, asuransi kesehatan dan kecelakaan kerja, poliklinik gratis bagi pihak keluarga tenaga kerja. Oke, baik. Terima kasih Mbak Husnul. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Mbak Hesti. Silakan, Mbak. Baik, selanjutnya saya akan melanjutkan tentang teori pengembangan dan pembelajaran organisasi, di mana tujuan dari pengembangan organisasi itu yang pertama meningkatkan tingkat kepercayaan antar pribadi di antara karyawan, lalu meningkatkan tingkat kepuasan dan komitmen karyawan, lalu hadapi masalah daripada mengabaikannya, lalu yang keempat ada secara efektif mengelola konflik dan meningkatkan kerjasama antar karyawan, lalu yang kelima ada meningkatkan pemecahan masalah organisasi dan kemampuan untuk beradaptasi dengan perubahan. Lalu untuk pelayanan yang ditawarkan oleh pengembangan organisasi itu mencakup hal-hal yang pertama ada orientasi dan orientasi karyawan baru, lalu yang kedua ada desain dan penyimpanan program pengembangan kepemimpinan, lalu yang ketiga ada desain dan penyimpanan program pengembangan profesional non-klinis, lalu yang keempat ada promosi keterlibatan karyawan, lalu yang kelima ada pelatihan kepemimpinan, yang keenam ada konsultasi peningkatan kinerja, lalu yang ketujuh ada konsultasi manajemen perubahan budaya, lalu selanjutnya ada pengembangan tim, perencanaan suksesi, penyelarasan pembelajaran strategis, konsultasi desain instruksional, sistem manajemen pembelajaran, dan yang terakhir ada implementasi dan konsultasi teknologi pembelajaran seperti e-learning, mobile learning, dan webinar. Next. Jadi untuk profesional sumber daya manusia yang tertarik dengan bidang pengembangan dan pembelajaran organisasi itu harus terbiasa dengan kompetensi yang dibutuhkan karyawan untuk menjadi sukses. Ini adalah model kompetensi ATD, di mana dia mencantumkan 6 kompetensi dasar, yaitu business skill, interpersonal skill, global mindset, personal skills, industry knowledge, dan teknologi literasi, dan juga 10 bidang keahlian. Yang pertama ada change management, performance improvement, instructional design, training delivery, learning technology, evaluating learning impact, managing learning program, integrated talent management, coaching, dan knowledge management. Next. Lalu keterlibatan karyawan, ini untuk meningkatkan keterlibatan karyawan itu adalah salah satu tantangan yang dihadapi oleh organisasi kesehatan dan juga memiliki peran pada Departemen Pengembangan Organisasi dalam membantu organisasi mencapai tujuan strategis, yaitu yang pertama ada akuntabilitas dan keselarasan, di mana itu tetapkan harapan bahwa skor keterlibatan karyawan yang rendah tidak dapat diterima, dan juga mengukur hasilnya secara teratur. Lalu yang kedua ada pengembangan kepemimpinan, di mana dia menyediakan program pengembangan kepemimpinan khusus yang berfokus pada keterlibatan karyawan dan membantu menghilangkan hambatan organisasi untuk sukses dan menyediakan alat untuk perencanaan tindakan dan keterlibatan staf. Lalu yang ketiga ada pengakuan. Itu mengakui para pemimpin atas hasil mereka yang kuat dan lebih baik dan mempromosikan pengakuan staf melalui pujian, perayaan tim, dan tindakan penghargaan. Lalu mengevaluasi kembali tingkat pembayaran dan pembayaran insentif. Next. Lalu selanjutnya ada konsultasi peningkatan kinerja. Nah, ini adalah untuk menganalisa kesenjangan kinerja dan untuk mendiagnosis akar masalah penyebab perbedaan kerja. Ada 7 fase. Yang pertama untuk proses konsultasi peningkatan kinerja itu ada 7 fase. Yang pertama fase masuk, lalu yang kedua ada fase kontrak. Untuk fase masuk itu dia membangun kepercayaan klien, lalu fase kontrak itu
untuk hasil, peran, dan tanggung jawab klien dan konsultasi pengembangan organisasi. Lalu yang ketiga ada fase pengumpulan data dan diagnosis, itu untuk pemahaman yang lebih tentang akar penyebab perbedaan kinerja. Lalu yang fase keempat itu pilihan umpan balik dan intervensi, di mana pemahaman klien tentang akar penyebab dan kesepakatan tentang pilihan intervensi. Lalu yang kelima ada fase implementasi. Lalu yang keenam ada fase evaluasi untuk penentuan efektivitas intervensi. Dan yang ketujuh, yang terakhir fase negosiasi ulang kontrak atau untuk kejelasan tentang langkah selanjutnya. Lalu yang kedua ada kontrak pelatihan atau konsultasi, di mana itu ada isu. Iya, mohon maaf. Ada isu yang pertama alasan pelatihan dan konsultasi, tujuan khusus, metode, lalu waktu, pengukuran kemajuan, dan durasi kondisi penghentian, orang-orang yang harus terus diberi informasi, dan menjaga kerahasiaan. Untuk model diagnostik peningkatan kerja, itu ada dukungan lingkungan dan pembendaharaan perilaku seseorang. Selanjutnya adalah proses perencanaan suksesi. Itu ada tinjau misi, tujuan, dan sasaran organisasi, lalu kemudian identifikasi posisi kritis dan kompetensi terkait, lalu identifikasi calon penerus dan kompetensi terkait, lalu menyediakan kegiatan pengembangan profesional untuk mendukung filosofi perencanaan suksesi, lalu tinjau rencana saat lowongan diantisipasi atau saat terjadi, lalu selanjutnya perbaharui rencana saat perubahan terjadi pada basis karyawan atau tujuan organisasi. Lalu selanjutnya adalah dimensi pelatihan dan topik umum, di mana alasan utama banyaknya karyawan meninggalkan organisasi kesehatan itu biasanya karena kurangnya pelatihan karir dan peluang pengembangan. Nah, ini adalah langkah-langkahnya. Yang pertama ada langkah analisa, di mana melakukan penilaian kebutuhan untuk dengan cara organisasi orang atau analisa tugas yang sesuai. Lalu desain, di mana tentukan tujuan termasuk kriteria evaluasi, lalu menentukan metode, fasilitator, dan teknik. Apakah menggunakan online, in-class, group, atau eksperiensial. Lalu langkah yang ketiga itu kembangkan, di mana mengembangkan rencana pelajaran yang mengidentifikasi hasil pembelajaran. Pilih grup percontohan untuk umpan balik dan lakukan presentasi singkat, dan memasukkan revisi yang sesuai. Lalu langkah yang keempat adalah terapkan, yaitu jadwalkan lokakarya atau intervensi pelatihan. Bekerja untuk memastikan dukungan manajemen dan strategi untuk keberhasilan transfer informasi. Lalu yang langkah kelima itu evaluasi. Melakukan evaluasi pelatihan yang sesuai dengan menafsirkan hasil dan menghubungkannya dengan temuan penilaian kebutuhan untuk menutup kembali lingkaran pada proses dan kembali ke langkah analisis jika inisiatif tidak memenuhi tujuan. Baik, terima kasih Mbak Hesti. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mbak Ega. Silakan Mbak. Terima kasih Mbak Anel. Saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Hesti. Next Mbak. Profil. Di sini ada profil Puskesmas Wana. Profil Puskesmas Wana adalah salah satu unit pelayanan teknis daerah di mana Puskesmas Wana merupakan perpanjangan tangan Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Timur dalam upaya menjalankan kebijakan pembangunan kesehatan di wilayah kerja Kecamatan Melinting. Untuk perencanaan strategisnya, di sini rencana strategis disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah atau RPJMD yang berisi visi, misi, dan tujuan. Keberhasilan satuan kerja PNS ditentukan oleh perencanaannya, sehingga penyusunannya harus sesuai rencana strategis atau Ranstra Puskesmas Wana sejak 2017 hingga 2021. Penyusunan dokumen perencanaan dimaksud agar tercapai komitmen dalam rangka meningkatkan kinerja dan terakuntabilitas pada pelaksanaan tugas pokok dan fungsi untuk 5 tahun. Hasil proses perencanaan SDM
yang telah dilakukan dapat saja terjadi kekurangan jumlah karyawan. Untuk visi misinya, di sini masyarakat Kecamatan Melinting sehat dan mendapatkan pelayanan kesehatan yang bermutu. Kemudian mendorong kemandirian hidup sehat bagi masyarakat. Terus memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Kemudian memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat beserta lingkungannya. Motonya bekerja profesional ilmu kemanusiaan demi kemanusiaan. Untuk kompensasinya di sini ada gaji pokok, kelihatan lagi. Tunjangan fungsional, Tunjangan fungsional, tunjangan beras, THR, cuti tahunan, dan cuti melahirkan. Untuk benefitnya di sini dapat BPJS Kesehatan, dana pensiun, penghargaan pelatihan, mobil, motor dinas, rumah dinas, dan pengembangan SDM. Dan pengembangan SDM. Baik, terima kasih Mbak Ega. Untuk saat selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Mbak Presil. Silakan Mbak Presil. Baik, untuk tantangan pertama pada kasus ini yaitu tentang program pengadaan vaksin dan pemberian vaksin COVID-19. Telah kita ketahui, kita bersama-sama ini sejak tahun tim vaksinator seperti itu. Kemudian kami pun mempunyai alur pengajuan kegiatan vaksinasi oleh Puskesmas. Yang pertama ada pengajuan usulan kegiatan vaksinasi, kemudian ini ditujukan ke Dinas Kesehatan provinsi atau kabupaten atau kota setempat. Kemudian dikoordinasikan pelaksanaan perhitungan, jadi dihitung alokasi vaksin, kemudian SDM dan logistik vaksinasi. Kemudian ditembuskan ke Kemenkes, baru nanti dari Kemenkes dikembalikan lagi oleh teknis pelaksanaan dengan Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Kemudian mekanisme pelaksanaannya akan dikembalikan ke UPTD dengan pengaturan jadwal pelaksanaan, kemudian penugasan tim vaksinator, logistik, serta sosialisasi dan edukasi, serta yang di sini adalah perhitungan pembiayaan, baik pembiayaan untuk logistik vaksin atau juga pembiayaan untuk tim vaksinator. Kemudian yang terakhir adalah pelaksanaan vaksinasi itu sendiri. Kemudian permasalahan tim vaksinator dalam menghambat capaian vaksin, bahwasannya capaian vaksin ini ditargetkan oleh pemerintah itu dari bulan Januari sampai Desember itu harus mencapai di atas 70%. Jadi untuk analisa permasalahan dari bulan Maret sampai Juni 2021, itu banyak masyarakat yang tidak mau vaksin karena banyaknya hoaks yang beredar begitu. Jadi itu membuat masyarakat bimbang untuk melakukan vaksin. Kemudian yang kedua adanya takut akan efek samping daripada vaksin itu. Jadi beberapa vaksin berdampak atau mempunyai efek seperti panas, dingin, menggigil, dan masyarakat itu takutnya juga vaksin itu menyebabkan kematian seperti itu. Kemudian untuk pendanaan dan SDM itu sendiri, dari Januari 2021, Puskesmas Wana membentuk 3 tim vaksinator dengan satu timnya berjumlah 5 orang, jadi untuk 3 tim jadi 15, dengan sasaran penduduk 70% dari jumlah penduduk yaitu 28.260. Kemudian ditemukan akhir November sasaran pencapaian Puskesmas masih di bawah 60%. Sedangkan bulan Desember kita mempunyai target 70% lebih, sehingga hasilnya menunjukkan kekurangan tim vaksinator, maka perlu dilakukan perekrutan tenaga kerja baru yang disesuaikan dengan kualifikasi gitu. Kemudian untuk pendanaan tim vaksinator ini memang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan juga, namun disesuaikan dengan anggaran pembelanjaan daerah masing-masing begitu, disesuaikan dengan APBD daerah Kabupaten Lampung Timur. Lanjut, Mbak.
Nah, kami di puskesmas itu karena tadi capaiannya kurang 10%, akhirnya membuat pengembangan untuk menaikkan sasaran vaksin gitu agar tercapai. Jadi dari bulan Juli sampai Desember itu kami melibatkan Forkopincam, pimpinan camat, di mana camat membuat aturan tegas jika PKH tidak akan cair sebelum masyarakat melakukan vaksin sampai dosis kedua. Jadi PKH itu tidak diberikan kalau mereka belum vaksin. Sehingga masyarakat itu mau berbondong-bondong ke puskesmas, baru mau berbondong ke puskesmas itu karena aturan dari Pak Camat tersebut gitu. Kemudian kita melibatkan Korwil Pendidikan di mana siswa tidak dapat bantuan jika belum vaksin gitu. Dan ini juga salah satu syarat vaksin itu untuk supaya siswa atau sekolah itu bisa melakukan offline. Kemudian yang ketiga, menggerakkan TNI dan Polri untuk ikut terjun dalam melaksanakan vaksin, di mana peran TNI dan Polri ini sangat besar untuk peningkatan vaksin. Ketika kami melakukan kunjungan door to door, banyak masyarakat itu yang menutup pintu seperti itu. Sehingga kalau pihak puskesmas saja itu kami nggak masyarakat nggak mau gitu membukakan pintu. Kalau kita menggandeng TNI dan Polri, mungkin kan di image masyarakat TNI dan Polri ini kan sangat menakutkan gitu kan. Jadi mereka mau welcome seperti itu. Kemudian yang keempat, membentuk tenaga baru satu tim vaksinator. Jadi dalam waktu sebulan itu puskesmas membentuk satu tim baru, tim vaksinator sesuai dengan kualifikasi. Pengembangan dan pembelajaran, menurut teori jika hasilnya menunjukkan kekurangan karyawan, maka perlu dilakukan perekrutan tenaga kerja baru. Untuk itu perlu dilakukan terlebih dahulu analisa jabatan dan menentukan kualifikasi persyaratan bagi calon karyawan baru. Setelah itu ditentukan SDM-nya, kemudian diproses seleksi dan penempatan serta orientasi jabatan. Namun di puskesmas kami, karena tuntutan 1 bulan, maka semua tenaga yang ada di puskesmas dikerahkan untuk membantu tim vaksinator, di mana dibentuk satu tim lagi, diperbantukan menjadi tim yang berpusat atau membuka vaksin itu di puskesmas dalam 1 bulan, kemudian 3 tim lainnya dilakukan kunjungan door to door ke rumah, kemudian ada juga yang ke desa-desa, ke balai desa, ataupun membuka gerai di pasar-pasar sekitar wilayah kami, sehingga mencapai hasil 70% lebih. Kemudian untuk evaluasi SDM-nya, untuk mengetahui apakah perencanaan SDM itu efektif atau tidak efektif, diperlukan evaluasi. Jadi setelah 1 tahun kita evaluasi hasil kinerja kita tadi terhadap kebijakan kepala puskesmas, kemudian SDM yang diperbantukan untuk tim vaksinator, alhamdulillah dengan segala upaya mencapai hasil yang maksimal sampai bulan Desember itu 74%. Namun di mana sudah mencapai target yang sudah ditetapkan pemerintah, namun memiliki efek lain bagi petugas tim yang membantu. Jadi tim pembantu tadi mempunyai program, jadi kebanyakan juga menjadi pemegang program seperti itu. Sedangkan pemegang program kami pun juga dituntut untuk mengerjakan program kerja kami gitu. Jadi terhambat sehingga batas waktu yang ditentukan itu nggak selesai sampai Desember, tapi Januari Februari ini untuk yang program kerja tim vaksinator tambahan tadi. Kesimpulannya, mohon maaf Mbak, bisa di ini Mbak. Untuk kesimpulannya, program asuransi jadi untuk kesimpulannya, kompensasi dan benefit ini berpengaruh cukup signifikan terhadap kualitas pelayanan, kemudian besaran pengaruh kompensasi terhadap kualitas pelayanan dipengaruhi oleh kompensasi finansial, selain tadi yaitu indikator gaji, tunjangan, insentif, bonus program asuransi jiwa, dan tunjangan lainnya. Kemudian ini untuk bertanggung jawab dan tercapainya tujuan daripada organisasi. Terima kasih, demikian dari kelompok 2, saya kembalikan ke moderator.
Baik, terima kasih Mbak Presil.